يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian Syarah Hisnul Muslim, di mana kita masih membahas fadlul dzikri, yaitu keutamaan berzikir. Dan di sini beliau membawakan hadis an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah wa qala ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila budhan aw ila al-aqiq fayati minhu binaqatain qaumawain fi ghairi ithmin wala qati'ati rahmin wa qulna ya Rasulullah nuhibbu dhalik qala afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lam aw yaqra ayatain min kitabillah khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW keluar sementara kami berada di Suffah. Lalu Nabi bersabda kepada mereka, siapa di antara kalian yang merasa suka untuk pergi setiap harinya ke Budhan atau ke Wadi Aqiq? Lalu ia pulang membawa 2 unta yang besar, tanpa melakukan dosa dan tanpa memutuskan silaturahim. Kami berkata, wahai Rasulullah, kami menyukai itu. Maka Rasulullah bersabda, tidakkah seseorang pergi ke masjid untuk mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah, itu lebih baik baginya dari 2 ekor unta, dan 3 ayat lebih baik baginya dari 3 ekor unta, 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta, dan demikian selanjutnya. Ibu-ibu sekalian, ya, di sini Rasulullah SAW mendatangi para sahabat Ahlus Suffah, di mana para sahabat Ahlus Suffah ini orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin, dan mereka tidur di masjid karena mereka tidak memiliki rumah, ya. Dan Rasulullah SAW mengkhususkan buat mereka sedekah. Dan di sini Rasulullah SAW mengajarkan sebuah amal yang Masya Allah. Kata Rasulullah, siapa di antara kamu yang merasa suka untuk pergi setiap harinya ke Budhan atau ke Aqiq, lalu setiap hari itu ia pulang membawa 2 ekor unta? Kata para sahabat, tentu kami semua suka itu, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, itu hendaknya seseorang pergi ke masjid untuk apa? Mempelajari 2 ayat atau membaca 2 ayat. Maka itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Kalau ia mempelajari 3 ayat, itu lebih baik daripada 3 ekor unta. Mempelajari 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Ya 5, demikian terus selanjutnya. Ya. Hadis ini, ibu-ibu sekalian, kita ambil faidah bayanun wadih ila fadli qiraatil Qur'an wa ta'allumi. Penjelasan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Ya, kita berusaha, ya, untuk mempelajari Al-Qur'an karena kita sangat butuh kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini penuh sekali bimbingan kehidupan.
Al-Quran ini kebahagiaan untuk hidup manusia. Al-Quran ini ibu-ibu sekalian ya memberikan cahaya di dada, menyelamatkan kita dari gelapnya maksiat. Siapapun yang mempelajari Al-Quran pasti akan tertunjuki. Siapapun yang mempelajari Al-Quran pasti Allah akan berikan kepadanya ketentraman hati. Siapapun yang mempelajari Al-Quran, maka Allah berikan kepada dia berbagai macam berkah, rahmat di dunia dan akhirat. Faedah yang kedua, wa anna dzalika afdal min mata'id dunya zail. Wa mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an itu lebih utama daripada harta dunia yang fana. Iya. Mempelajari satu ayat Al-Qur'an, kata Rasulullah, lebih baik daripada satu ekor unta. Mempelajari 2 ayat Al-Quran itu lebih baik daripada memiliki 2 ekor unta. Masya Allah. Maka ibu-ibu sekalian, kita berusaha ya mempelajari, memahami ayat-ayat Allah. Karena Allah turunkan Al-Quran itu bukan sebagai hiasan dinding, Bu. Allah turunkan Al-Quran itu sebagai hiasan hati. Iya. Kalau dinding dihiasi dengan Al-Quran tapi hatinya tidak dihiasi, percuma. Ya seharusnya kita lebih menghiaskan hati kita dengan Al-Quran daripada menghiaskan hati kita dengan nyanyian, menghiasi hati kita dengan dunia. Itu menyebabkan akhirnya kita tersesat jalan. Faedah selanjutnya, wa fihi isyarah ila anna qari al-Quran dzakirun li rabbih la siyama idza kana al-muslim mutadabbiran mutaammilan li muradi rabbih. Hadis ini memberikan isyarat bahwa orang yang membaca Al-Qur'an ia sedang berzikir kepada Allah. Apalagi kalau disertai dengan tadabbur. Ya, memahami makna-makna ayat yang Allah inginkan. Dengan cara membaca tafsir-tafsir para ulama, mengetahuinya, maka tentu ibu-ibu itu sesuatu kebaikan yang luar biasa dalam kehidupan. Kemudian beliau membawakan hadis yang lainnya yang menunjukkan akan keutamaan zikir, dan hadis tadi diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Abu Daud dari hadis Abu Hurairah, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fih kanat alaihi minallahi tirah wa man ittaja'a madji'an lam yadhkurillaha fih kanat alaihi minallahi tirah. Siapa yang duduk di suatu tempat duduk dan ia tidak berzikir kepada Allah di tempat duduk itu, maka itu akan menjadi kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ya. Dan siapa yang berbaring di tempat pembaringan dan ia tidak berzikir kepada Allah di situ, ya, maka itu menjadi kekurangan buat dia pada hari kiamat. Di sini ibu-ibu, ya, menunjukkan ibu bahwa dimanapun kita duduk, dimanapun kita berbaring, jangan lupa untuk berzikir walaupun sekali. Makanya sebagian ulama berpendapat, ya, annahu tajibu shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis marratan wahidah. Bahwa hadis ini menunjukkan wajibnya bersalawat untuk Rasulullah dan berzikir kepada Allah walaupun sekali. Ya, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Adapun kita duduk tidak berzikir, kita berbaring tidak berzikir, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Akan menjadi tiroh. Apa itu tiroh? Tiroh itu kekurangan. Ya.
Maka kalau kita punya kekurangan mengerikan. Sementara Imam At-Tibi menafsirkan makna tirah yaitu hasrah, penyesalan. Artinya ia akan menyesal, kenapa saya waktu duduk tidak berzikir? Kenapa ketika saya berbaring tidak berzikir? Itu akan menjadi penyesalan. Maka penting sekali Ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika hati kita lalai dari berzikir kepada Allah, pasti ibu-ibu kita akan memikirkan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sibuk memikirkan yang lain, akibatnya hati kita kosong dari zikir. Disitulah setan akan masuk memberikan was-was. Ya. Maka dari itulah kata penulis buku ini At-Tarhib minal ghaflah an dzikrillah. Hadis ini memberikan ancaman dari lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallati sababuha maradul qalbi au mautuhu bil kulliyah. Di mana orang yang tidak mau berzikir sama sekali, ya, ketika ia duduk, ketika ia berbaring tidak ada zikir. Itu akibat hatinya sakit, bahkan bisa jadi mati. Kadang kita lihat ibu-ibu ada orang yang di pinggir jalan cuman duduk bengong aja, ngeliatin mobil. Ya. Ada orang di mall duduk bengong aja ngeliatin orang yang lewat. Buat apa bengong? Bengong gak ada manfaatnya. Justru kerugian buat hati kita. Ya, kalau ia banyak berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya tentu banyak sekali manfaat dan faidah dalam kehidupan kita ibu-ibu sekalian. Ya. Hadis yang ke-8, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kanat alaihim tirah. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat duduk, di sebuah majelis, dan mereka tidak berzikir kepada Allah di majelis tersebut. Tidak pula mereka bersalawat atas Rasulullah SAW, kecuali akan menjadi penyesalan atas mereka. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab mereka, dan jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni dosa mereka tersebut. Sementara dalam lafaz Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi illa kana alaihim tirah. Wa ma masya ahadun mamshan lam yadhkurullaha fihi illa kana alaihi tirah. Wa ma awa ahadun ila firashih wa lam yadhkurillaha fihi illa kana alaihi tirah." Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat duduk dan tidak berzikir kepada Allah, kecuali akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Tidaklah seseorang berjalan saat ia berjalan, tapi tidak berzikir kepada Allah, kecuali akan menjadi penyesalan atas mereka. Dan tidaklah ia berbaring di tempat tidur, di mana ia tidak berzikir kepada Allah, maka itu pun akan menjadi penyesalan buat mereka. Ya, subhanallah ibu-ibu sekalian. Lihat ibu-ibu, dalam hadis yang pertama tadi yang dalam riwayat Tirmidzi itu, Rasulullah SAW mengatakan orang yang duduk, suatu kaum yang duduk di sebuah majelis. Majelis apa? Majelis ngobrol. Ya, ibu-ibu duduk-duduk majelis atau tempat duduk sendirian. Ternyata tidak berzikir kepada Allah, tidak bersalawat atas Rasulullah SAW. Ya, apa yang terjadi kata Rasulullah itu akan menjadi penyesalan. Jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia. Ya, sehingga atas sebagian pendapat ulama bahwa orang yang duduk tidak berzikir sama sekali itu jadi dosa.
Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis tersebut, jika Allah kehendaki Allah akan adab dia, dan jika Allah kehendaki Allah akan maafkan ia. Ya. Oleh karena itulah ibu-ibu, usahakan dalam majelis kita jangan lupa dia berzikir kepada Allah. Ya, banyak ibu-ibu duduk nggak zikir sama sekali. Akibatnya apa coba Bu? Ya, akibatnya seringkali ngerumpi, ngomongin orang, gibah. Sebagai apa Bu? Sebagai balasan dari Allah buat mereka yang tidak mau zikir tuh. Yang seharusnya mereka duduk banyak berzikir kepada Allah, tapi berpaling dari berzikir kepada Allah, akhirnya apa? Malah dosa yang dilakukan, gibah, ngomongin orang. Wah, ini bahaya. Ya. Berkata Al-Imam Mujahid, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ma jalasa qaumun majlisan fatafarraqu qabla an yadhkurullah illa tafarraqu ala antin min rihil jifah wa kana majlisuhum yashhadu alaihim bi ghaflatihim. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis lalu mereka berpisah sebelum berzikir kepada Allah, kecuali mereka berpisah dalam keadaan lebih busuk daripada baunya bangkai. Ya. Dan majelis mereka itu nanti akan bersaksi pada hari kiamat akan kelalaian mereka itu, Bu. Subhanallah, mengerikan ibu-ibu. Ya. Imam Al-Munawi berkata, fayata'akkad dzikrullah. Maka ini menunjukkan sangat ditekankan zikir kepada Allah. Wassalatu ala Rasulillah, demikian pula sangat ditekankan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inda iradatil qiyam minal majlis, saat kita bangkit dari majlis. Ya. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau kita mau bubar dari majlis apa aja, bukan cuma majlis taklim, majlis ngobrol, majlis ngopi dan yang lainnya. Ya, sebelum kita bubar kita ucapkan apa, Bu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, itu jangan lupa itu. Ya. Jadi hadis ini Ibu-ibu yang menunjukkan bahwa orang yang hatinya berpaling dari berzikir kepada Allah itu akan menjadi penyesalan. Kita ambil faidah dari hadis ini, ma yustafadu minal hadis fihi bayanun liqudratillah wa annahu yaf'alu ma yasha wa annahu ta'ala idza 'adzaba khalqah bidhunubihim aw rahimahum birahmatih fala radda li fadlih wala mu'aqqiba li hukmih. Hadis ini menunjukkan akan kekuasaan Allah dan bahwasanya Allah berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Allah kalau mengadab makhluknya dengan akibat dosa-dosa mereka, tidak ada yang bisa menolak adabnya. Kalau Allah ingin merahmati suatu kaum, tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, kata Imam At-Tibi. Al-mathal yuradu bil kalam alladhi yajri bainan nas fil majalis minal umuri dunyawiyah wal hafawat wa saqatat. Fa idza lam tajri bismillah ta'ala yakunu kajifatin yu'afihan nas. Ya'afuhan nas. Kata beliau, ya, pembicaraan, obrolan di antara manusia tentang urusan-urusan dunia, jika tidak diselingi dengan zikir kepada Allah, maka itu bagaikan bangkai yang baunya busuk dan orang-orang pun juga tidak suka. Ya, Bu, ya. Jadi kalau kita ngobrol tentang dunia, ngobrolin tentang apa aja, kalau tidak diselingi dengan zikir kepada Allah,
ya, itu lebih busuk daripada bangkai, bayangkan. Sebagai disebutkan oleh Imam Mujahid tadi. Maka dari itulah hadis ini menunjukkan apa, Bu? At-tahdhir minal ghaflah. Ya. Jangan sampai lalai dari zikir kepada Allah. Ya, di saat kita duduk, di saat kita ngobrol, di saat kita berbaring, jangan lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam As-San'ani berkata, al-hadis dalilun ala wujubi dzikr was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis. Hadis ini sebagai dalil wajibnya berzikir dan bersalawat atas Rasulullah di majlis apapun. Ya. Jadi di majlis apapun, dimanapun kita duduk, dimanapun kita ngobrol, wajib berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Kalau enggak, terancam ini. Ya. Di mana majelis itu lebih buruk daripada apa? Bangkai. Di mana majelis itu akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Nah, ibu-ibu sekalian, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wa yatahaqqaq dzikrullah fil majalis biswarin adidah. Berzikir kepada Allah di majelis-majelis kita itu bisa direalisasikan dengan beberapa bentuk. Masalan, idza tahaddatsa ahadun al-ashkhas fil majlis an ayatin min ayatillah, fa inna hadza min dzikrillah. Contoh misalnya, ibu berkumpul sama teman-teman, duduk-duduk ngobrol. Rupanya lagi ngobrolin makna ayat. Masya Allah. Pernah nggak Bu kayak gitu, Bu? Yakin nggak pernah? Ya, duduk sama teman-teman ngobrolin tentang makna ayat. Jarang, hampir nggak pernah dalam hidup kita seperti itu. Ya, betapa indahnya kalau kita duduk sama teman-teman ternyata sedang membicarakan tentang makna hadis. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, misal an yaqul, ya, nahnu fi hadhil ayyam fi daf ka'annana fi rabi wa hadha min ayatillah li'annana fi syita. Atau kita membicarakan tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kalau kita sedang musim hujan nih, sedang banyak hujan, Masya Allah ya. Ya alhamdulillah ya, Allah kasih banyak hujan sekarang misalnya. Ya, atau sedang musim panas, nggak ada hujan, Masya Allah. Ya, ternyata sekarang musim kemarau ya. Ya, dengan kemarau ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi juga kita. Ya, sehingga kita mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari pembicaraan kita. Maka itu kita sedang berzikir kepada Allah. Ya. Maka ibu-ibu usahakan pembicaraan kita, obrolan kita isinya jangan cuma bercanda aja. Obrolan kita jangan cuma isinya ketawa ketiwi, gak ada sama sekali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berbahaya, Ibu, untuk akhirat kita nanti. Ya. Jangan lupa kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman, ya. Kemudian teman kita bersin, dia ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan apa? Yarhamukallah. Kalau lagi kita ngobrol sama teman-teman, kemudian kita takjub, jangan lupa untuk mengatakan subhanallah. Ketika kita sedang ngobrol sama teman-teman, lalu dia menceritakan nikmat yang Allah berikan kepadanya, jangan lupa doakan keberkahan. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi kamu. Iya. Ketika sedang ngobrol sama teman-teman, kemudian ada teman yang menceritakan tentang kesedihannya, segera kita suruh dia sabar, berharap pahala di sisi Allah. Sehingga isinya juga zikir. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Makanya jangan sampai kita luputkan majelis-majelis obrolan kita dari zikir kepada Allah. Maka kata Syekh Utsaimin, yang bagi lil insan alla yufawwit alaihi majlisan wala muttaji'an ila bi dzikrillah. Ya. Seorang manusia jangan sampai, kata beliau, seorang muslim itu jangan sampai mengosongkan majelisnya atau tempat berbaringnya dari zikir kepada Allah. Jangan sampai.
Sebab hal seperti itu bisa menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Makanya Allah memuji orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun juga. Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah saat ia bangkit, ia bangun berdiri, saat ia duduk, saat ia di atas tempat tidur, dan mereka memikirkan tentang ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya. Al-Imam Asy-Syaukani berkata, "Wa fi hadzal hadits dalil ala anna al-majlis alladzi lam yuzkarillah ta'ala fihi wa lam yusalla ala rasulih fihi yakunu hasrah yaumal qiyamah ala ahli lima fatahum min al-ajri wath thawab wa in dakhalul jannah li thawab ala a'malihim." Hadis ini menunjukkan ya bahwa majelis yang kosong dari zikir kepada Allah, kosong dari bersalawat atas Rasulullah, itu menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat, ibu-ibu. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah terluput dari pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu, kalau ibu-ibu ya duduk di sebuah majelis yang kalau berzikir kepada Allah malah dicemooh, pergi. Ya. Kalau ibu duduk di majelis yang bahkan Allah dimaksiati di majelis itu dengan cara ghibah, pergi. Dah. Jangan duduk di majelis seperti itu, Bu. Itu hanya akan merugikan hati kita. Kemudian beliau membawakan hadis ke-9. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Dawud. Ya, demikian pula dikeluarkan Imam Ahmad. Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu ala mithli jifati himar wa kana lahum hasrah. Tidaklah suatu kaum bangkit dari sebuah majelis, ternyata di majelis itu mereka tidak berzikir kepada Allah padanya, kecuali mereka bangkit dari sesuatu yang seperti bangkai keledai, dan itu akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Subhanallah, Bu, lihat, bayangkan, Bu. Ternyata majelis yang tidak disebutkan padanya nama Allah, majelis ngobrol yang kosong dari zikir kepada Allah, kata Rasulullah, seperti bangkai keledai. La haula wala quwata illa billah. Ya, terkadang kita di grup ibu-ibu punya grup WhatsApp, isinya cuma obrolan, nggak ada zikir kepada Allah. Nah itulah, Bu, berarti grup itu sama dengan bangkai keledai. Makanya gimana caranya supaya grup itu tidak lepas dari zikir kepada Allah? Share kajian, bicarakan ayat, bicarakan hadis. Jangan cuma sebatas ya bercanda, kecakak, cekikik, wak dan yang lainnya. Ya. Upayakan jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal pada hari kiamat akibat kita berpaling dari zikir kepada Allah. Sebab kalau hati kita sudah berpaling dari zikir kepada Allah, apa yang terjadi, Bu? Setan yang akan menjadi teman kita. Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan jadikan setan yang akan menemani dia. Bayangkan, ibu-ibu sekalian. Ya. Kata Imam Al-Munawi menjelaskan hadis tersebut, ay mithluha finnatin wal qadarah wal basya'ah. Artinya majelis yang tidak disebutkan nama Allah di situ, tidak ada zikir, itu bagaikan bangkai yang busuk, baunya tidak enak. Ya. Bayangkan, Bu, kalau ibu duduk dekat bangkai yang baunya minta ampun, kira-kira mau nggak, Bu? Kalau kita nggak mau, ketahuilah, Bu, majelis ngobrol yang tidak ada zikir kepada Allah seperti itulah bangkai.
Ya. Maka jangan lupa deh, kalau kita duduk-duduk ngobrol-ngobrol, jangan lupa dari berzikir kepada Allah dan bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari hadis ini kita ambil faidah yang pertama, at-takhwif min majalisil ghaflah. Hendaknya kita takut dari majlis-majlis yang ada padanya kelalaian dari zikir kepada Allah. Yakthuru fiha al-laghat wal khawd fi a'radin nas bil ghibah wan namimah. Apalagi kalau majlis itu diwarnai dengan apa, Bu? Ya. Dengan ngejek orang, ngegibah orang. Wah, mengerikan sekali. Maka kalau kita sudah berada di majelis seperti itu dan kita tidak bisa mengingkari, pergi. Wajib pergi, Bu. Kalau enggak, kita bisa kena adab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum fi haditsin ghairi. Ya. Apabila kamu melihat orang-orang sedang tenggelam dalam memperolok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka, kata Allah, sampai mereka berbicara dalam pembicaraan yang lain. Artinya kalau kita berada di majelis, ternyata dia sedang mengejek orang, sedang ghibah orang, dan kita tidak bisa negur, pergi. Wajib pergi, Bu. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi hadis ini ibu-ibu menunjukkan akan wajibnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, saat kita duduk, saat kita berbaring, saat kita ngobrol sama teman-teman. Demikian pula di grup-grup WhatsApp, di grup-grup manapun juga, jangan sampai kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan hadis yang ke-19. Beliau membawakan judul Fadlu Majalisidz Dzikr wa Halaqatil Ilm. Sabata fi dzalika ahadits katsirah. Keutamaan majlis-majlis zikir dan halaqah-halaqah ilmu. Ya, dan di sini ditunjukkan oleh hadis-hadis yang banyak, dan beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan majlis-majlis zikir. Majlis zikir itu bukan artinya majlis dipimpin satu orang suruh zikir rame-rame dengan suara, ya, satu suara. Ini jelas diingkari oleh para sahabat, Bu. Tapi majlis zikir di sini artinya kita duduk di majlis, ya, kita bicarain tentang ayat-ayat Allah, kita bicarain tentang hadis-hadis Rasulullah, kita membicarakan tentang nikmat Allah. Itu majlis zikir namanya. Ya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Allah memiliki malaikat-malaikat yang mereka itu berkeliling di jalan-jalan. Ngapain? Yaltamisuna ahla dzikr. Mereka mencari orang-orang yang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw. Apabila para malaikat itu mendapatkan suatu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, maka para malaikat itu saling memanggil, halummu ila hajatikum, kemari, ini kebutuhan kalian ada di sini. Qala fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Lalu mereka pun kemudian menaunginya dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Ya. Kemudian setelah itu mereka pun naik kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai majlis tersebut. Fais'aluhum rabbuhum, lalu Allah bertanya kepada para malaikat, sementara Allah lebih tahu dari mereka. Ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Mereka berkata, para malaikat berkata, Bu, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan mereka memuliakan Engkau, ya Allah. Lalu Allah berfirman, hal ra'auni, apakah mereka pernah melihat aku? Para malaikat berkata, tidak demi Allah, mereka belum pernah melihatmu. Allah berfirman, bagaimana kalau mereka pernah melihat aku?
para malaikat berkata, ya, "Lau ra'auka kanu ashadda laka ibadah wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan." Kalau mereka pernah melihat Engkau ya Allah, pasti mereka lebih kuat lagi ibadahnya, lebih kuat lagi memuliakan Engkau dan memuji Engkau, dan lebih banyak lagi bertasbih, mensucikan Engkau. Lalu Allah berfirman kepada mereka, para malaikat itu, "Fama yas'aluni," apa yang mereka minta kepadaku itu? Kata para malaikat, "Yas'alunakal jannah," mereka minta surga ya Allah. Lalu Allah berfirman, "Hal ra'auha," apakah mereka pernah melihat surga? Malaikat berkata, "La wallah ya Rabb, ma ra'auha." Mereka belum pernah melihat surga ya Allah. Ya. Kemudian Allah berfirman, bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Kata malaikat, "Lau annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan." Kalau mereka pernah melihat surga, pasti mereka lebih semangat lagi ibadahnya, lebih mencarinya, lebih kuat lagi. Keinginan mereka semakin kuat lagi untuk mencari surga. Kemudian Allah berfirman lagi, "Famimma yata'awwadzun." Dari apa mereka berlindung? Para malaikat berkata, "Minan nar," dari api neraka ya Allah. Lalu Allah berfirman, apakah mereka pernah melihat neraka? Kata mereka, tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka sudah pernah melihat neraka? Kata malaikat, "Law ra'auha kanu ashadda minha firaran." Pasti mereka lebih lari lagi dari neraka dan lebih takut lagi kepada api neraka. Lalu Allah berfirman, "Fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Aku saksikan kepada kalian bahwa aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Lalu ada seorang malaikat berkata, "Fihim fulan laisa minhum." Ya Allah, pada mereka ada si fulan. Ya, ia datang bukan untuk ikut berzikir, ikut menuntut ilmu, bukan, tapi hanya sebatas ada kebutuhan saja. Apa kata Rasul? Kata Allah, "Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum." Mereka itu teman-teman duduk yang tidak akan pernah sengsara yang duduk bersama mereka itu. Masya Allah. Ya. Sini ibu-ibu menunjukkan betapa utamanya majelis zikir. Yang dimaksud dengan majelis zikir ditafsirkan oleh seorang sahabat Nabi yaitu Anas bin Malik, itu hilaqul dzikr, hilaqul ilm, hilaqul fiqh, halaqah ilmu. Adapun majelis zikir dengan bentuk dipimpin satu orang, kemudian satu orang menyuruh, "Ayo ucapin subhanallah bareng-bareng, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah." Ketahuilah ini diingkari oleh para sahabat, diingkari oleh Ibnu Mas'ud, diingkari oleh Umar bin Khattab, diingkari oleh Khabbab bin Al-Arat, dan tentunya para sahabat lebih paham terhadap hadis daripada kita. Ya. Karena para sahabat lebih paham dari kita dan mereka sendiri langsung melihat bagaimana Rasulullah mempraktekkan sabda-sabdanya. Apalagi yang mengingkari itu ternyata para sahabat besar. Ya, Abdullah bin Mas'ud, ulamanya sahabat. Umar bin Khattab, ulamanya sahabat. Dan ternyata tidak ada satupun sahabat yang menyelisihi mereka. Sehingga itu menjadi sesuatu yang sudah dipahami oleh para sahabat seluruhnya, bahwa majlis model seperti itu yang dipimpin oleh satu orang bersama-sama dengan zikir satu suara sama sekali tidak disyariatkan, Bu. Tidak sesuai dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang dimaksud dengan zikir, majlis zikir di sini, ya, ibu-ibu kalau misalnya kumpul masing-masing berzikir kepada Allah, nggak masalah, itu majlis zikir. Atau ibu-ibu kumpul di situ sambil ngobrol, sambil berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Atau ibu misalnya kumpul di situ membicarakan tentang ayat-ayat Allah, tentang nikmat-nikmat Allah. Maka itu majelis zikir, Ibu.
Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW mendatangi para sahabat yang sedang duduk-duduk ngobrol. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian bicarakan? Kata para sahabat, kami sedang berbicara tentang nikmat Allah kepada kami berupa Islam, wahai Rasulullah. Dan kami juga membicarakan tentang bagaimana pahitnya jahiliyah dahulu. Apa kata Rasulullah, betulkah kalian sedang berbicara tentang itu? Kata para sahabat, betul hai Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya Jibril mengabarkan kepadaku tadi bahwa Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Ya. Kita misalnya ibu duduk-duduk bicarakan tentang nikmat sunnah. Masya Allah, alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat sunnah. Ibu duduk-duduk membicarakan tentang bagaimana kita mengadakan kajian nih, bisa biar kaum muslimat banyak lebih bisa menikmati kajian-kajian Islam dan sunnah. Itu zikir semuanya. Maka itu ibu-ibu sekalian adalah majlis-majlis yang sedang dicari oleh malaikat, bayangkan. Di para malaikat itu Allah menciptakan malaikat-malaikat yang memang malaikat tersebut kebutuhannya adalah majlis zikir. Dimana kalau mereka mendapatkan suatu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, para malaikat itu saling memanggil, ini kebutuhan kalian ada di sini, Masya Allah. Kemudian mereka mengelilinginya, kata Rasulullah, sampai ke langit dunia. Subhanallah. Maka ini ibu-ibu sekalian, ya. Di sini menunjukkan ibu-ibu keutamaan majlis yang senantiasa diwarnai dengan zikir kepada Allah, dan bahwasanya majlis seperti itu dihadiri oleh para malaikat. Hadis ini juga menunjukkan ibu bahwa dianjurkan dalam majlis untuk memperbanyak ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi kalau dalam majlis taklim tentunya bu, yang paling utama mendengarkan penjelasan ustadz. Tapi kalau ibu misalnya sedang di majlis ngobrol sama ibu-ibu yang lain, maka banyak-banyak sambil ngobrol-ngobrol kita selingi dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, masing-masing aja. Iya. Sebab dalam hadis ini disebutkan ketika para malaikat telah kembali kepada Allah, Allah bertanya, apa yang mereka ucapkan? Kata malaikat, mereka bertasbih memujimu, bertakbir, bertahmid, dan memuliakan Engkau ya Allah. Ya. Demikian pula ibu-ibu, kalau kita berada di majelis, ya jangan lupa kita ngobrolnya yang bermanfaat. Karena obrolan yang bermanfaat itu termasuk zikir kepada Allah. Dan ucapan-ucapan yang bermanfaat itulah yang akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang thayyib, dan amalan saleh pun Allah angkat kepada Allah. Tuh lihat Bu. Makanya sekali lagi ya, usahakan dalam majlis ngobrol kita ya jangan sampai kosong dari zikir kepada Allah. Banyak kita berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, ya. Kita berusaha untuk mengingatkan juga di situ ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah mulai ngomongin orang diingatkan jangan, haram. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Apa kalau suami istri ngobrol mengenai kekuasaan Allah, nikmat Allah termasuk zikir? Iya, masuk itu. Ya, suami istri ngobrolin tentang nikmat Allah yang Allah berikan, itu termasuk zikir, Ibu. Ya, termasuk zikir. Kakak anak meminta cerai, telah menghulu suaminya karena suatu masalah, tapi suaminya kurang setuju.
Bagaimana hukumnya? Iya. Bu, khulu itu artinya minta ikatan nikah itu dilepaskan. Dan khulu itu datangnya ke siapa? Ke qadhi. Kalau di Indonesia pengadilan agama. Adapun kalau istri ngomong ke suami ceraikan saya, artinya minta dicerai. Kalau suami tidak mau mencerai, ya tidak akan jatuh cerai. Jadi bedakan itu. Ya. Jadi kalau suaminya nggak mau mengatakan cerai, diam aja. Apa itu disebut khulu? Ya bukan khulu namanya. Khulu itu kalau ibu datang ke pengadilan agama dan meminta supaya tali pernikahannya dibatalkan. Lalu kemudian si qadhi menghukumi dan menyatakan oke, saya diterima khulunya, dianggap lepas. Ya. Nah, kalau sudah dihukumi oleh pengadilan agama, udah cerai, udah lepas, ya udah. Berarti masa iddahnya berapa? Ya kalau khulu, ya seingat saya masa iddahnya 1 kali haid. Tapi nanti saya rujuk lagi, saya lupa. Ya. Beda dengan talak, kalau talak itu 3 kali haid. Ya. Tapi kalau misalnya si istri minta cerai, pokoknya ceraikan saya. Lalu si suami akhirnya menceraikan dan mentalaknya. Maka di saat itu iddahnya ya 3 kali haid. Bagaimana menyikapi tetangga yang sering pacaran? Dan terkadang pintu kontrakannya ditutup. Ya, apakah sebagai tetangga dapat dosa? Ya harus mengingkarilah, nasihati. Dan ana sudah berusaha melaporkan yang punya kontrakan, tetapi tidak ada perubahan terhadap tetangga ana tersebut. Ibu harus nasihatin, bilang kepada dia nggak boleh, haram seperti itu. Ya. Bolehkah berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Yang meninggal ini siapa? Kalau orang tua enggak masalah. Tapi kalau yang meninggal ini teman kita misalnya, di mana kita khususkan berkorban buat dia. Syekh Utsaimin mengatakan, aku tidak mengetahui adanya contoh dari salaf terdahulu. Bagaimana caranya menghentikan ghibah saat ngobrol di majelis? Langsung ingetin, tahu enggak? Ghibah itu dosa besar loh. Iya. Ingatkan itu, Bu. Apakah zikir subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah disirkan masing-masing atau dijaharkan? Masing-masing. Masing-masing berzikir sendiri. Iya. Dan tidak perlu dikeraskan, tidak perlu. Kecuali kalau subhanallah dalam rangka untuk membahasnya, misalnya subhanallah apa sih artinya? Subhanallah begini. Ya. Saya berumur 26 tahun dan sudah menikah. Yang mau saya tanyakan, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya di masa muda silam ketika saya belum menikah yang penuh dengan kemaksiatan? Hingga saat ini saya selalu ingat dosa-dosa itu, Ustadz, dan saya sudah bertobat. Apakah Allah akan mengampuni saya? Bu, enggak boleh ibu berkata kira-kira Allah mengampuni saya apa enggak ya? Allah itu Maha Pengampun, Bu. Asal ibu bertaubat dengan taubat yang nasuh, benar-benar taubatnya, dan ibu bertekad tidak akan kembali lagi, Allah pengampun. Ada tidak sih ayat yang mengatakan kalau hamba bertaubat Allah tidak terima taubatnya? Enggak ada. Cari satu hadis saja yang menyebutkan kalau hamba itu minta ampun Allah tidak ampuni, tidak ada. Ya. Justru ayat hadis menunjukkan Allah pasti ampuni sebesar apapun dosa kita asal kita taubat dengan benar. Allah berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim."
Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, yang banyak dosa itu, jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani faghafartu lak." Kalaulah dosamu memenuhi awang-awang, saking banyaknya itu, kemudian kamu istighfar mohon ampun kepadaku, bertaubat dengan taubat yang benar, yang nasuh, pasti aku akan ampuni dosamu. Pasti itu. Iya. Jadi ibu, kalau memang betul-betul bertaubat dan menyesali dan bertekad bulat untuk tidak kembali, Allah ampuni dosa-dosa insyaallah. Iya. Allahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.